Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring beserta jajarannya, kaur desa, kemudian para kadus dan BPD, ketua BPD dan jemaah pengajian Permasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah telah banyak bagi kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak itu bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya bertambah jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mensyukuri nikmatnya dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam ini kita akan masuk materi tauhid di dalam kitab Miftahus Subyan halaman 5. Kalau ada kitabnya nanti bisa dikopi lah. Ini cukup sulit dijual, tidak ada. Tuk Syekh ni cucunya ada di sini bersama kita. Ada beberapa hari yang sudah dijumpai oleh kawan, cicit pula daripada Tuan Syekh ni, Ustaz Fauzi ya, di Siti Medan. Ada 6 kitab karangan Tuan Syekh Mazin. InsyaAllah nanti mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak dimengerti dalam kitab ini, bisa dibuat catatan kakinya, kemudian bisa dicetak lagi nanti di sana. Mungkin beliau lah mencetaknya. Supaya apa? Supaya karangan ulama-ulama, salah satu ulama ternama di Batubara ni, tidak hilang kitab-kitabnya, sehingga bisa kita pelajari sampai anak cucu kita nantinya. Baiklah, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faedah. Ada beberapa faedah ataupun manfaat. Dan adapun agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf atas lidah Rasulnya yang membawakan mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Jadi agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia, yang menghantarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala hambanya, termasuklah kitanya. Hambanya yang mana? Mukallaf. Jadi mukallaf tu udah taklif, dibebankan syariat kepada dia. Macam kita ni dah mukallaf. Ada yang tak bebankan syariat, berarti belum mukallaf. Macam anak kecil, tak sampai serun dakwah kepadanya, itu bukan mukallaf. Pokak dan buto, dekoci. Pokak dan buto, dekoci itu tidak mukallaf. Kemudian itu selamat panca inderanya. Baligh, berakal, itu mukallaf. Kalau belum dia, berarti belum mukallaf. Jadi dibebankan hukum-hukum itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukallaf. Tetapi ingat, tidak langsung Tuhan membebankan kepada kita tu. Ada perantaranya. Itulah melalui lidah para rasul, dakwah para rasul.
Rasul telah berdakwah. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul melalui wahyu. Kemudian disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Semua isinya kebajikan. Dan ada larangan tidak berbuat kebajikan. Ketahui olehmu berarti kita inilah. Oleh kita bahwasanya perkara agama itu ada empat perkara. Pertama, sedik dengan qasad, artinya ibadah dengan niat ikhlas. Ini ibadah dengan niat ikhlas. Bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala memang diperintahkan hanya untuk beribadah. Tidak hanya kita, jin pun disuruh beribadah. Ayat ada selalu kita hafal tu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Cuman kalau kita ni jenisnya manusia, hamba Allah yang beriman, ada beban syariat kepada dia itu mukallaf. Tidak lahir langsung diwajibkan yang dibebankan oleh Allah syariat itu tidak. Beda dengan golongan jin. Golongan jin asalkan lahir mukallaf. Kalau kita lahir belum mukallaf. Laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun. Kalau jin lahir mukallaf. Ajab juga dia kan. Tahu sedih hitung dia. Dahlah itu bagian dia lah tu macam mana caranya. Jadi ini kewajiban bagi kita. Cuman kadang-kadang konohnya kita ini yang udah mukallaf ini macam mana anak kita, tanggung jawab kepada generasi kita termasuk anak kita. Tanggung jawab kita walaupun dia itu belum mukallaf, belum baligh, belum berakal, tetapi dia mumayyiz. Ada kewajiban kita sebagai orang tua, kedua orang tua satu, kemudian yang diwasiatkan memelihara, mengasuh anak itu ada kewajiban. Usia umur 7 tahun disuruh salat, itu kata Rasulullah. Kan belum balik 7 tahun. Umur 7 tahun sempurna. Bukan masuk ke 7 tahun. Kalau 7 tahun, 6 tahun sempurna masuk ke 7 tahun. Ini 7 tahun sempurna. Berarti 7 tahun sempurna masuk ke 8 tahun. Wajiblah bagi kedua orang tuanya untuk menyuruh anak itu solat. Apakah solat aja? Tidak. Syarat-syarat solat. Dan yang fardu ain lainnya termasuklah ilmu tauhid. Mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk tauhid yaitu kita bermazhab kepada Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidah 50 itu. Wajibkah kita menyuruh anak kita itu mengetahuinya? Wajib. Wajib kita ajarkan dia. Yang sifat 20 itu banyak kewajiban orang tua. Disuruh dia yang fardu ain. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz bagi Rasul. Berarti 50 aqaidul iman. Kita ajarkan. Mesti tahulah dia tu. Begitu juga puasa. Kalau ingat dalam tanda kutip, kalau puasa apabila anak itu dah kuat, maka wajib bagi orang tuanya menyuruh anak itu berpuasa. Kalau udah kuat. Kadang anak tu tak kuat dia puasa. Banyak sebenarnya tanggung jawab kita. Itulah yang kita takutkan nanti. Kita ni pun tanggung jawab daripada orang tua kita. Kita dulu kadang tak sembahyang kita. Apa sebab? Mungkin keteledoran orang tua kita juga dulu. Umur 7 tahun tu tak digemblengnya kita. Sampai 10 tahun itu kan ada anjuran pukul kalau tak solat dan kewajiban-kewajiban lain. Apakah kedua orang tua kita dulu dan atuk nenek kita dulu begitu terhadap anaknya?
belum juga tahu. Begitu juga kita kepada anak kita. Begitu juga lah seterusnya. Tapi kalau anaknya di pesantren, tak apalah kalilah buat orang tuanya. Karena di pesantren itu anak itu udah diatur terus. Tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Pengalaman Pak Isa disuruh mengajar baru sekali pertemuan. Seminggu sekali di satu tempat. Kelas 4, 5, 6. Gabung SD. Kemudian MTS kelas 1. Pertama Pak Isa tanya, siapa yang sholat subuh? Yang sholat subuh ada sekitar lebih kurang 3 orang. Di antara anak SD. Padahal lebih 10 tahun umur kan. Anak MTS sekitar 8 orang yang sholat subuh. Berarti itu pada sekali itu aja ditanya. Nah, jadi tidak juga kita bisa serahkan kepada guru-guru di sekolah aja. Mesti kita bertanggung jawab. Nah, itu. Ya Allah. Nah itu. Jadi pekau agama itu kemudian yang disampaikan melalui lidah para rasul, dakwah rasul lah. Ada 4, yaitu sidik dengan qasad. Maksudnya itu ibadah dengan niat ikhlas. Nah, kita dituntut beribadah, baik manusia maupun jin. Kemudian niat kita beribadah itu ikhlas. Ikhlas itu bersih, murni dia. Ibadah kita itu kita tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak diterima oleh Allah, sulit juga tu. Sulit juga. Sulit juga. Jadi jangankan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dalam keadaan kita sehat nih, untuk beribadah tu pun kadang kita tahu enggak? Janganlah mengikhlaskan dari ibadah, berarti dia kan beribadah. Ini macam mana dia nak ikhlas ibadah? Karena dia tidak beribadah. Kita kan dituntut untuk beribadah. Tapi tidak sedikit di kalangan umat Islam itu tidak beribadah. Tidak beribadah. Menuntut ilmu. Kadang ada dia manusianya itu golongan dia menuntut ilmu. Ajin ke sana sini menuntut ilmu. Tapi tidak beribadah. Tidak juga bisa. Al-ilmu, pepatah Arab nih. Al-ilmu bila amalin. Berilmu tanpa beramal. Kasyajari wasamarin. Jadi berilmu tanpa beramal ibarat dia pohon la samarin, tanpa berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajari la samarin. Nah itu dia. Bila samarin. Jadi kalau berilmu tanpa beramal ibarat pohon tanpa berbuah. Apalah hasilnya kita tanam pokok-pokokan kita, buah mendikai, semangko, buah manggo, itu tujuan untuk berbuah. Tak berbuah ada. Jadi itu pepatah Arab, bukan hadis. Bukan hadis. Al-ilmu bila amalin, berilmu tidak beramal, kasyajari seperti pokok bila samarin. Tidak ada buah. Kalau pula dia beribadah tanpa berilmu, itu sesat. Ini tadi kan kita dituntut ibadah dengan niat ikhlas. Usaha dulu masuk dalam ibadah. Nak mengajak orang beribadah nih, banyak juga tanggung jawab kita. Macam itu tadi lah, macam anak-anak tadi. Tidak ada beribadah. Lupa itu. Termasuk kadang-kadang kawan-kawan kita di saat kita bekerja, padahal kita sehat. Makanya ada di dalam hadis Bukhari tentang nikmat dibagi oleh Allah
ada dua macam yang kita tertipu. Kata Rasulullah SAW, nikmatani, dua nikmat, malbunun, yang tertipu. Yang tertipu. Fihima, pada keduanya. Kedua nikmat tu nikmatani. Itu apa nama tu? Isim musanna. Dua nikmat malbunun, yang tertipu. Yang tertipu. Fihima, bagi keduanya. Kathirun, kebanyakan minan nasi, kebanyakan dari manusia. Berarti kebanyakan daripada manusia itu tertipu oleh kedua nikmat itu. Apa kedua nikmat itu? As-sihhatu wal faraghu. Kesehatan dan kelapangan waktu. Kok bisa kita tertipu? Padahal kita sehat badan. Padahal kita luang waktu. Padahal di saat kita sehat itulah kita beribadah. Udah sakit, apalagi musim pandemi ini kan. Heboh. Kutung katang. Yang kono COVID-nya, yang takut kono COVID jadi sakit jadi. Gara-gara dengan COVID itu kan. Macam-macam diuji oleh Allah. Tapi ingatlah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada musibah menimpa seseorang itu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada nikmat sehat ni terkadang kita lalai menggunakan nikmat itu. Sehat pula, nanti ajalah raun sana raun sini, iya kan? Kita pergi raun bisa tinggal ibadah gitu. Sehat badan, pesta kita. Tengah pesta pun bisa tinggal ibadah. Dia tunggu uang kita tak sembayang. Maghrib langkah datang undangan. Tunggu kala. Awak lah tak sembayang ke radio jadi. Tak tunggu kang pula. Tak masuk lah amplop. Tak sama-sama pula bagi ya. Jangan sempat begitulah. Karena yang kita undang tu datang tu belum tentu sembayang semua. Kadang tahu tak apa ada dekat maghrib pun nasi tu pula lah dia datang. Lama pula balik ya. Itu. Kan sehat tu luang waktu. Dia sehat badan. Jadi kata Rasulullah, nikmatani, dua nikmat maghbunun, yang tertipu fihima, pada kedua nikmat itu tadi, pada keduanya nikmat itu tadi, katsirun, kebanyakan minan nas, daripada manusia. Bukan neceknya semua tertipu, tidak. Kebanyakan berarti kalau 10, 3:7 lah. 3 yang tak tertipu, berarti kebanyakan yang tertipu. Di saat sehat. Di saat sehat kita tak mau beribadah. Jangan ikhlas, tak beribadah. Banyak saudara kita yang tak sembahyang, ya kan? Tak sembahyang sama sekali. Tak sembahyang. Ada yang termasuk juga anggota pengajian saya sendiri juga. Selalu saya marahkan. Tak nak juga sembahyang. Belajar, tapi tak sembahyang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan kita doakanlah sesaudara kita hendak beribadah kepada Allah. Yang ini tadi beribadah dengan tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini ihsan. Itu dua nikmat, sehat badan. Kemudian hadis lain pun manfaatkan 5 sebelum datang 5, kan ada itu. Jago sehat sebelum datang sakit. Jago apa lagi? Kayo. Saat kayo itu buatlah. Hambur-hamburkanlah harta tu saat kayo. Hambur-hamburan bukan poya-poya, maksudnya itu hamburkan untuk kita sarupkan ke jalan Allah. Sebelum datang kita pakir. Itu dia. Apa lagi? Sebuah waktu kita luang. Itu. Wal farau. Makanya ini tadi nikmat yang kita kadang tertipu tu, kebanyakan manusia itu
nikmat sehat, as-sihhatu wal farau. Sehat dan kelapangan waktu. Nah, saat kita luang waktu, tidur aja kita tak beribadah kepada Allah. Nah, duduk aja kita, main setronji, apa? Setronji, main catur. Main catur tu kalau ondak kita melayani, apalagi sesama kuat. Mulai waktu zuhur sing remis, sekak, mati, habis zuhur. Sakitkan lama, cubalah. Allah, ini kita untuk pertama ni memotivasi lah, tengok gaya, memotivasi kita supaya kita bisa kita sampaikan. Bisa juga kita hafal hadis riwayat Bukhari. Nikmatani, dua nikmat, maghbunun, yang tertipu, fihima, pada keduanya. Yang mana? Kedua nikmat. Kasirun, kebanyakan, minan nasi, daripada manusia. Apa itu? Dua nikmat itu, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kelapangan waktu. Banyak waktu kita tu lapang. Tapi apakah kita gunakan banyak ibadah atau banyak yang sia-sia atau banyak yang lain? Muhasabah diri lah kita kan. Kita masing-masing lah. Tak perlu kita jawab, tapi kita asuhkan sendiri. Dalam satu hari ini banyak ibadah kita kah daripada yang sia-sia atau yang maksiat? Nah, itu. Memang untuk mencapai derajat takwa itu tidak langsung takwanya, ada tanjakan-tanjakannya. Setapak demi setapak kita melangkah. Di antaranya muhasabah diri. Menghitung diri kita. Oh, saya ini berapa maksiat yang aku kerjakan. Usaha yang baik kita ingat. Yang maksiat, kalau dah banyak maksiat sedikit, berarti sedikit baiknya. Kita waktu kita gunakan tu siang dan malam berapa? 24 jam. Setengah hari berarti satu hari 12 jam kan? Dalam 12 jam tu siap subuh, berapa banyak yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sikit ibadah, marilah kita berjuang, mujahadah. Ini mujahadah. Bersungguh-sungguh, mujahadah itu berjihad. Berjihad itu bukan nak tembak-menembak. Ya, tidak. Bersungguh-sungguh berjuang kita di jalan Allah. Karena kita setidaknya berperang juga. Melawan apa? Tidak hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tak nak ibadah, kita cambuk dia untuk ajin beribadah. Bekerja itu sebenarnya ibadah aku. Kalau kita niatkan ibadah. Tetapi kalau bekerja kita tinggal ibadah yang utama, misalnya solat, pekerjaan kita itu bukan jadi ibadah. Tidak jadi ibadah. Walaupun puasa hasil, tapi lalai waktu solat kita. Itu. Ingatlah, kita jagalah betul dua nikmat tu, nikmat sehat. Apalagi musim ini kan cukup banyak yang kita dengar saudara-saudara kita yang sakit. Kalau dah sakit, tingkatan kita ni pastilah berkurang ibadah kita. Di saat sehat aja kita berkurang, apalagi sakit. Sakit. Biasa zikir kita 10 kali, waktu sakit bisa 2 kali. Kira-kira gitulah ibarat. Kalau kita sakit, diajarkan Rasulullah SAW doa, bacalah 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita peganglah mana yang sakit. Sakit paut, tapi jangan sakit hati. Tapi tak, kok sakit hati, tak adalah sebut sakit di mana tapak sakit. Di sini kita peganglah bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Itu baca. Sembuh tak sembuh kita dapat pahala. Kalau sembuh dapat pahala, dapat kesehatan gitu. Jangan pergi kepada hal-hal yang membuat kita membahayakan akidah kita. Itu. Apalagi di musim penyakit ini banyak melanda kita. Jagolah kesehatan. Dan
keluangan kelapangan waktu wal farahu. Sesuai dengan apa namanya tuh hadis yang lain kan? Jago waktu lapang kita tuh sebelum datang waktu sempit gitu. Allah aja deh. Dah. Itu ibadah dengan niat ikhlas. Ini udah jelas. Kita kan beribadah. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Niatkanlah lillahi ta'ala. Kalaupun ada dalam hati kita. Karena ini. Kadang ada menyembah tu. Astaghfirullahalazim. Dalam hati kita. Dalam hati kita. Dah. Itu yang pertama. Dan yang kedua daripada pekau agama itu. Sah i'tiqad. Maksudnya itu benar i'tiqadnya. Jangan salah. Kalau salah itikad, ikhlas betul kita kepada Allah Ta'ala. Tapi itikad kita itu salah, tak juga bisa. Ikhlas ibadah aku ini, itikadnya salah. Itikad, sah itikad. Artinya, bahwa diitikadkan akan bahwasanya Tuhan kita bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya. Dan suci daripada tiap-tiap segala kekurangannya. Dan wajib mengitikadkan demikian dengan ijmal. Dan wajib pula mengitikadkan segala sifat 20 dengan tafsilnya. Dan dalilnya seperti yang lagi akan datang kenyataannya insyaAllah ta'ala. Ini akan datang dibahas secara tafsil. Terperinci satu persatu. Di sini disebutkan pekau agama selain daripada ibadah. Itu satu dengan niat ikhlas. Yang kedua sah i'tiqad kita. Bahwa wajib kita beriktikad itu meyakini bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan itu tak terhingga banyaknya. Ini secara ijmal, global. Yang mana kadang-kadang wong salafi, wong wahabi marah betul nih. Ada pula sifat Allah taala itu 20 semua. Cubalah. Kita bukan beriktikad sifat Allah Ta'ala itu cuma 20, tidak. Tidak. Jadi, yang wajib kita ketahui hanya 20. Tapi wajib kita beriktikad sifat kemalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Kan tidak kita batasi. Tak terhingga banyak. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tak terhingga banyak. Cuma yang wajib diketahui 20 tu. Satu sifat nafsiyah yaitu wujud. 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. 7 sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan alam. 7 sifat ma'nawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dan satu yang jaiz. Wa amal jaizu bi haqqihi ta'ala fakilu dimumkinin autarku. Yang harus satu itu mana dia? Memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Itu. Wajibkah? Wajib kita mengetahuinya tu. Fardu ain. Ajab juga ni. Ini lupa kadang kita. Maka materi di sekolah pun saya masuk ke ni. Masuk ke ni. Karena kata guru tu kami nak belajar juga Pak. Kata dia. Pokoknya materi Pak Esa walaupun di SD bebas. Itu. Inilah banyak kita ini lupa dan lalai dalam menuntut ilmu sifat 20 ni. Jadi kita pelajarilah nanti satu persatu yang fardu ain secara tafsil. Yang tadi secara ijmal mudah. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyak. Wajib kita beriktikad seperti itu. Yang 20 satu persatu mulai wujud tadi sampai mutakalliman tadi itu secara rinci. Ini lupa kadang kita. Tak ingat kita. Bahkan kebanyakan dari kita tak belah.